Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Indah Purnamasari dengan NIM 72232600001. Saya mahasiswi dari program studi keperawusahaan Universitas Negeri Medan. Dalam video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Bambang Purnomo selaku dosen pengampu dari mata kuliah Digital Marketing Universitas Negeri Jambi. Nah, dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis SWOT dan strategi peningkatan penjualan dari PT Tomoda Mobil Indonesia. Selain itu, saya juga akan membahas bagaimana pendekatan digital marketing bisa meningkatkan brand awareness dan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendahuluannya terlebih dahulu, di mana PT Tomoda Mobil Indonesia adalah perusahaan otomotif asal Jepang yang sudah beroperasi di Indonesia lebih dari 50 tahun. Nah, fokus utama mereka ini menjual mobil MPV seperti Kijang Innova yang sudah dikenal luas. Namun, selama 3 tahun terakhir, perusahaan mengalami penurunan pendapatan sebesar 27%. Nah, para pesaing seperti Honda dan Suzuki sangat agresif dalam menggarap pasar mobil listrik, terutama untuk segmen keluarga muda dan generasi milenial. Nah, ini menjadi tantangan utama bagi si PT Tomoda Mobil untuk mempertahankan posisinya di pasar. Nah, yang kedua, saya akan membahas analisis SWOT dari PT Tomoda Mobil Indonesia. Di mana kekuatan si PT Tomoda Mobil Indonesia ini terletak pada reputasinya yang kuat, terutama untuk segmen MPV, serta jaringan bengkel resmi yang sudah tersebar di kota-kota besar. Namun, ada beberapa kelemahan, salah satunya adalah penurunan pangsa pasar yang kini hanya 30% karena masalah teknis pada sistem injeksi Kijang Innova. Selain itu, perusahaan masih bergantung pada promosi konvensional yang biayanya tinggi namun kurang efektif. Nah, di sisi lain, ada peluang besar di pasar mobil listrik yang terus berkembang, terutama karena ada peningkatan permintaan untuk kendaraan ramah lingkungan dari segmen muda. Namun, kita juga harus mewaspadai ancaman, yaitu persaingan ketat dari produsen lain yang sudah lebih dulu fokus pada mobil listrik dan telah masuk ke segmen yang lebih mudah dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, selanjutnya masuk ke strategi peningkatan penjualan. Nah, untuk meningkatkan penjualan ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, perusahaan harus mulai diversifikasi produk dengan mengembangkan mobil listrik dan hibrid. Karena ini sangat penting untuk mengikuti tren global dan memenuhi permintaan konsumen yang terus berubah. Yang kedua, fokus pada perbaikan kualitas produk. Nah, masalah teknis pada sistem injeksi Kijang Innova harus segera diatasi dan layanan perbaikan gratis bisa menjadi solusi sementara untuk menjaga loyalitas pelanggan. Lalu yang ketiga, perusahaan perlu memperluas jaringan distribusi, terutama di kota-kota menengah dan kecil di luar Pulau Jawa, seperti di Sumatera dan Kalimantan. Nah, ini akan membuka peluang pasar baru yang belum tergarap. Itu. Selanjutnya, untuk meningkatkan brand awareness, si PT Tomoda bisa menggunakan pendekatan digital marketing. Pertama, mengoptimalisasi media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok sangat efektif untuk menyasar segmen muda. Dengan konten yang interaktif dan relevan, perusahaan bisa menarik perhatian generasi milenial. Dan kedua, membuat konten edukatif tentang mobil listrik dan hemat energi juga sangat penting ya, karena ini bisa dalam bentuk video, artikel, atau webinar yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap teknologi masa depan. Lalu yang ketiga, perusahaan bisa melakukan kampanye iklan digital dengan strategi penargetan yang lebih spesifik, sehingga bisa lebih efisien dan hasil lebih signifikan dibandingkan promosi konvensional. Nah, selanjutnya, untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan, ada beberapa strategi digital marketing yang bisa diterapkan. Yang pertama, optimasi SEO dan website perusahaan agar lebih mudah ditemukan di mesin pencari atau di searching gitu.
Website yang user friendly akan membantu meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kedua, email marketing juga bisa digunakan untuk membangun hubungan lebih dekat dengan pelanggan melalui newsletter atau penawaran eksklusif. Yang ketiga, kolaborasi dengan influencer di bidang otomotif bisa meningkatkan exposure produk dan membantu menjangkau lebih banyak calon pelanggan. Nah, untuk kesimpulan dari penjelasan yang saya paparkan tadi sebelumnya, kalau si PT Tomoda Mobil Indonesia perlu berinovasi baik dari sisi produknya maupun pemasarannya. Caranya bagaimana? Caranya bisa dengan strategi diversifikasi produk, perbaikan kualitas, dan pendekatan digital marketing yang tepat. Saya yakin perusahaan bisa kembali bersaing di pasar dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai studi kasus dari PT Tomoda Mobil Indonesia beserta analisis SWOT-nya. Terima kasih yang sudah menonton. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata dari penyampaian saya tadi kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.